Tes. Shalom, puji nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu saudara-saudaraku. Ada semangat bagi kita semuanya di hari Minggu ini. Ada sukacita. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah nyanyi, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Yang sama-sama katakan, bersoraklah ya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Semua dia juru selamat. Bersoraklah nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Saya mau ngajak untuk Bapak Ibu Saudara kita katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, katakan saudaraku, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Menyanyi, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Bagi yang percaya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus yang luar biasa atas kita. Haleluya. Mari saudara kembali duduk.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Tuhan kepada kami selama ini Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan ke tempat ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Di bulan ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus, terutama di GB selama Tuhan ini Bapa. Berkatilah juga ibadah kami sebentar lagi akan mulai Tuhan. Berkatilah ibadah kami akan menjadi ibadah yang berkenan bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu. Kami mau persembahkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat tangan-Mu saudaraku. Kita katakan bersama. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Ku. Sama-sama saudaraku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami akan memberikan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita katakan sama-sama. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya ingin mengundang Bapak Ibu lagi, kita katakan dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Yesus kita. Ini aku, semua milik-Mu, kami serahkan hanya padamu Tuhan. Saya minta untuk Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu, kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Yes.
dan duka semua ku serahkan. Oh, yang lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku semua serahkan dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Amin. Ya aku, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan sebagai persembahan untuk-Mu Tuhan Yesus, bahan yang berkenan padamu. Mari saudara-saudaraku kita katakan bersama dengan hatimu sungguh-sungguh. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Oh, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya ingin mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk mengikut saya sama-sama puji dan sembah Tuhan Yesus kita, dan kita sama-sama katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari angkat suaramu, kita sembah Tuhan Yesus kita. Mari kita mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dialah Raja segala atas segala raja buat kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa kepada kami Tuhan Yesus. Oh, ku persembahkan. Lebih lagi angkat suaramu kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita kasih karunia. Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sama-sama saudaraku, kita angkat lagu ini sekali lagi.
kita. Haleluya. Glory bagimu. Kami persembahkan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Glory. Mari saudara-saudaraku, kita angkat tangan kita. Kita sembah Tuhan Yesus kita. Kita persembahkan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus. Glory bagimu Bapa. Terima kasih buat hormat syukurmu Tuhan atas kami. Kami memberikan sembah syukur kami yang baik Tuhan Yesus hanya kepadamu Bapa. Glory bagimu. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara-saudaraku, lebih lagi kita puji Tuhan dan kita sembah Allah kita yang perkasa. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu. Sembah Tuhan itu sembah. Hanya padamu Tuhan kami berserah. Kami akan Tuhan, terpujilah kami, terpujilah Kau di atas kami Tuhan itu. Glory bagimu. Glory bagimu. Hati suara kita, angkat suara kita lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Kami memberikan persembahan terbaik untukmu Tuhan Yesus. Kami ingin dekat kepadamu Tuhan Yesus. Darahmu Tuhan Yesus yang penuhi kami. Rohmu Tuhan Yesus yang penuhi kami. Penuhi setiap kami. Penuhi tempat ini Tuhan. Glory bagimu. Mari angkat tanganmu. Mari kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih. Kami mau persembahkan syukur kami hanya kepadamu. Kami mau memberikan yang terbaik hanya padamu Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik buat kami. Terima kasih. Engkau yang menyertai kami di tempat ini Tuhan. Hari ini kami Tuhan siap untuk menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Di tempat ini, di tempat kudus-Mu Tuhan. Oh ya Rabbi Yesani. Karena Engkau Allah yang baik buat kami. Karena Kau Allah yang baik untuk kami. Iya, Yesus baik. Sama-sama kita katakan. Iya, Yesus baik. Katakan dengan imanmu, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Dia baik bagiku. Katakan lebih lagi saudaraku, ya Yesus baik. Iya, Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Iya, Yesus baik. Mari angkat tanganmu, kita katakan Tuhan Yesus baik. Iya, Yesus baik. Dia baik bagi. God is so good to me. God is so good. God is so good to me. God. Mari kita serahkan
Yesus. Angkat suaramu, kita katakan Yesus baik, saudaraku. Yesus. Lebih lagi hanya berserah kepada Tuhan Yesus. Ya Yesus baik, Dia baik, Tuhan saya ganti sembuh, ganti sembuh, ganti sembuh, ganti Benar Tuhan, Yesus adalah baik. Yesus adalah baik buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang hari yang kami lalui Tuhan. Engkau yang selalu ada buat kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau yang selalu beracara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, di setiap hidup kami Tuhan, Engkau yang selalu menuntun kami Tuhan, agar kami selalu berada di jalan-Mu. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Presiden kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu menjaga melindunginya Tuhan. Engkau yang selalu memimpin dia ya Tuhan. Bukankah Engkau telah memilih Bapak Presiden kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak Prabowo dapat memimpin bangsa dan negara kami ini maju terus ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih dia menjadi pemimpin kami Tuhan. Pakai dia Tuhan Yesus. Pakai secara kepemimpinannya secara luar biasa Tuhan. Agar bangsa kami dapat dipimpinnya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kesejahteraan dan keamanan kota dan bangsa serta hikmat dan kebijaksanaan atas para pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja dan umat Tuhan. Dianugerahkan kekuatan untuk memberi persembahan yang terbaik sebagai bentuk pengakuan keberadaan Tuhan atas umatnya. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin rohani dan seluruh gembala sehingga kami dapat dipulihkan kekuatan, diperlindungkan serta kesehatan. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah persembahan, diberikan kekuatan untuk penyelesaian RAM. Sekiranya Tuhan selalu memberkati kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, saya yang percaya di sini bahwa kita karena semua kebaikan itu terjadi atas kita. Siapa yang percaya katakan amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan pujian penyembahan kita, saya ingin bertanya kepada seluruh jemaat yang ada di GBN Setomo Tower. Barangkali siapa yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh angkat tangannya? Tidak ada. Bahwa di sini adalah jemaat Tuhan yang setia. Amin. Siapa di sini yang mau bersorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita? Katakan amin, katakan haleluya.
Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihinya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Saudaraku sama-sama katakan, jadilah kuat, jadilah kuat, kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Oh, katakan sekali lagi saudaraku dengan imanmu. Dengarlah umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihinya. Terang Allah tak datang, terbit atasmu. Hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Sama-sama, jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Ayo kita angkat suara kita. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, haleluya. Jadilah kuat yang diberkati Tuhan. Untuk itu kita persembahkan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus kita yang baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memasuki ke firman Tuhan, kita akan menjalankan persembahan kita, persembahan untuk pelebaran rumah Tuhan, rumah ibadah. Kiranya dari persembahan ini kita bisa menambahkan ruangan kita lebih lagi. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu.
terbaik hanya bagimu. Dengan hatimu kita angkat suara nyanyian ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan tangan yang hambaku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, tidak dengan tangan yang hamba, kami sujud untuk menyembah-Mu Tuhan, ikut menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan-Mu yang terbaik hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu Tuhan Yesus, kan ku bawa persembahan-Mu yang terbaik hanya bagi. Jemaat saja yang mengangkat persembahan ini, katakan, yang ku miliki semuanya hanya pada-Mu, daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sekali lagi dengan hatimu yang sungguh-sungguh, segalanya yang ku miliki, katakan dengan imanmu yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Kan kami bawa persembahan kami hanya padamu Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang kami miliki Tuhan, semuanya hanya padamu, daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya dari. Mari semua makin berdiri saudaraku. Bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa
hari yang mulia ini di mana Engkau mengizinkan kami kembali berkumpul di tempat ini. Tidak lain hanya untuk memuji dan menyembah-Mu, mengagungkan segala kebesaran-Mu. Karena sungguh kami tahu hidup ini adalah persembahan Tuhan. Karena semua yang kami miliki semua berasal daripada-Mu. Dan kami akan kembalikan semua bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami di tempat ini untuk terus belajar mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi daripada sekedar dunia yang fana ini. Kalau sebentar kami akan kembali mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan yang begitu berharga dalam hidup kami. Bukakan hati pikiran kami, beri pemahaman yang lebih dan lebih lagi agar cinta kami kepadamu Tuhan bukan sekedar cinta dunia, tapi cinta yang terdalam sebagaimana Engkau mengasihi kami melebihi segala apapun yang ada dalam hidup-Mu Tuhan. Kau datang ke dunia ini untuk berkorban, mempersembahkan hidup-Mu demi keselamatan kami. Sebab itu kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya bagi kemuliaan-Mu. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan sempurnakan. Agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh jatuh di hati yang subur, di tanah yang subur, sehingga kami boleh berbuah-buah, mengembang ke kanan ke kiri, ke muka dan ke belakang, untuk mengembangkan kerajaan-Mu di tempat ini. Yesus, Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku. Segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Silakan duduk. Baik, tema kita kembali dalam minggu yang berbahagia ini, saudaraku yang kekasih, berbicara tentang persembahan. Ya, kemarin di minggu pertama, kedua, dan ini minggu ketiga kembali kita mengulang tentang tema utama dalam hidup kita, itu berbicara tentang persembahan. Semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan mendengar tema ini. Karena memang selalu ada yang baru, ya. Yang baru dari firman Tuhan, walaupun kita dengar berulang kali. Itulah dahsyatnya firman Tuhan. Ya, seperti Natal kita kan, setiap tahun, selama ratusan tahun, ribuan tahun, temanya berulang-ulang tentang Yesus lahir di Bethlehem. Tapi selalu ada yang baru di hari Natal bagi kita semua orang percaya.
Baik, persembahan yang kita perdengarkan hari ini berbicara tentang tema persembahan memang merupakan tradisi, kebiasaan yang sudah berulang-ulang ribuan tahun. Sama seperti Natal kita. Bahkan jauh sebelum ada korban persembahan di Perjanjian Lama, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu berbicara tentang perikop itu Kain dan Habel. Di mana Kain mempersembahkan korban bakaran, begitupun dengan Habel. Baru berlanjut kemudian, ratusan tahun kemudian dimatangkan di dalam kehidupan orang Israel. Dalam ibadah berbagai korban persembahan. Itu kalau kita baca kembali dari dalam kitab Imamat. Sampai kepada perjanjian baru, di masa gereja yang baru, gereja mula-mula sampai hari ini, persembahan tetap dilakukan. Nah, yang menggelitik saya kemarin kita sudah mendengar tentang tema persembahan ini selama 2 kali berturut-turut berbicara tentang perpuluhan. Itu ya, persepuluhan, berbicara tentang persembahan-persembahan yang lain. Dan saya mau menyinggung hari ini berbicara tentang persembahan kita kepada Tuhan dari aspek yang lain. Yang sepertinya kurang ditekankan dalam minggu pertama dan kedua. Mudah-mudahan nanti minggu keempat ada pembicara yang juga menekankan tema ini ya. Padahal ini tema berbicara tentang persembahan yang utama, yaitu apa Bapak Ibu? Hidup kita. Hidup kita segala-galanya di hadapan Tuhan. Bukan uang kita. Karena Allah itu kaya. Dia pemilik segala-galanya. Untuk apa persembahan saudara itu bagi Allah? Allah yang menciptakan kita ya. Allah tidak kekurangan uang. Tapi persembahan yang kita berikan dalam bentuk persepuluhan, dalam bentuk persembahan kasih, persembahan umum, persembahan apapun itu sebagai rasa ungkapan syukur kita. Padahal yang Tuhan rindu dari hidup diri kita itu adalah hidup kita. Bukan persembahan kita. Jadi kalau ada Bapak Ibu mindsetnya hari ini mempersembahkan korban perasaan merasa terpaksa, bersalah, seperti kewajiban, itu tolong diralat. Itu persembahan tidak mempunyai dampak dalam hidup kita. Kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan kita merasa kalau kita sudah memberi persembahan itu, di firman Tuhan dikatakan mendapat 30 kali lipat, ya 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tolong dirubah itu, Mat. Nah, kita akan belajar dari apa yang saya sampaikan hari ini tentang beberapa prinsip penting kita memberi persembahan kepada Tuhan supaya mindset kita diubah. Itu. Karena suatu hal yang penting perlu kita pahami bahwa persembahan itu tidak semata-mata berbicara uang. Dan Alkitab tidak mengatakan demikian. Kalau kita baca di beberapa ini tidak ada itu persembahan berbicara uang. Cari Bapak Ibu lah. Kalau persembahan itu berbicara uang. Uang adalah salah satu cara kita memberi persembahan. Ya, kalau kita baca di kitab Roma pasal 12 ayat 1. Ya. Apa ya? Yang saya garis bawah itu. Ya, kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini Paulus di dalam kitab Roma memakai persembahan dengan istilah mempersembahkan tubuh. Ini satu cara ibadah yang diadopsi Paulus di Perjanjian Lama. Karena seperti biasanya orang-orang di Perjanjian Lama khususnya bangsa Israel itu rutin memberikan apa? Persembahan tubuh. Itu tubuh kambing, domba, lembu, sapi dan sebagainya. Bukan tubuh orang. Karena memang Allah sendiri melarang sampai hari ini orang Israel untuk mempersembahkan anak-anak mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir
penyembah berhala. Walaupun memang pernah ada cerita ya di kitab Kejadian pasal 20 sekian ya, dan di Ibrani pasal 11 juga dikatakan Allah menuntut Abraham mempersembahkan Ishak. Nah, gitu. Tapi hal itu tidak dilakukan. Kenapa? Allah hanya mau menguji tentang kasihnya Abraham kepada Allah. Apakah dia lebih mengasihi anaknya atau mengasihi Allah? Makanya kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 12 ini, mempersembahkan tubuhmu. Maksudnya mempersembahkan tubuhmu di sini, apa di sini mempersembahkan tubuh? Itu hidup yang benar. Dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Kalau di dalam terjemahan BIS itu dikatakan, saudara-saudara Allah sangat baik kepada kita, itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Berarti di sini mempersembahkan tubuh itu apa? Mempersembahkan diri secara total lebih bernilai di hadapan Allah. Gitu. Kalau kita lihat flashback di Perjanjian Lama kan, itu bayangan ya tentang korban persembahan yang sempurna, yang dimana orang membawa korban persembahan itu berupa kambing domba, lembu, atau sapi begitu ke bait Allah, baru imam-imam di bait Allah menerima korban yang akan dipersembahkan kepada Allah. Apakah korban bakaran, apakah korban penghapus dosa, korban penebus salah dan sebagainya. Baru orang yang membawa korban bakaran ini, korban persembahan ini menumpangkan tangannya di atas kepala hewan, binatang yang mau dipersembahkan sebelum disembelih ya. Berangkat sampai kepada perjanjian baru setelah Yesus mati di kayu salib. Kalau Bapak Ibu perhatikan tentang penyalipan Yesus, itu tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Itu melambangkan bahwa Yesus sudah menggenapi korban-korban persembahan yang dilakukan umat Israel sebagaimana tertulis di dalam kitab Imamat itu sudah selesai. Tidak ada lagi perlu korban-korban segala bentuk binatang itu. Karena Yesus sudah menggantikan semuanya itu secara sempurna. Makanya tabir Allah terbelah menjadi dua. Maksudnya tidak ada lagi ruang suci dan ruang maha kudus untuk berjumpa dengan Allah. Karena Yesus sudah menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi imam yang agung bagi kita. Dia menjadi perantara kita. Makanya kita berdoa bagaimana? Kalau berdoa kepada Bapa, kita selalu diakhiri dengan apa? Dalam nama Yesus. Yang Tuhan tuntut dari hidup kita apa sekarang? Itulah yang diadopsi Paulus ya. Di kitab Roma tadi pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kan ganti kita binatang tadi kan. Berarti kita ini harus suci, kudus, tak bercacat. Itu seperti Paulus kan, dia total menyerahkan hidupnya untuk melayani Allah. Sama seperti juga Samuel, tinggal di rumah Allah sepanjang hidupnya. Total dia melayani Allah. Itu makna persembahan, prinsip yang pertama apa? Menyerahkan tubuh kita secara total bagi kemuliaan Allah. Apa total? Ya hatimu, pikiranmu, pekerjaanmu, usahamu, serahkan semua kepada Allah. Jadi perpuluhan itu perlu, ya, tapi tidak terlalu penting menurut saya bagi Allah. Karena saudara kasih 1/10 silakan, ya, kasih 20% silakan, kasih semua silakan. Jadi kalau saudara terima banyak, berikanlah yang banyak kepada Allah bagi kemuliaan tanpa hitung-hitungan. Tapi kalau saudara tidak bisa memberi persembahan dalam bentuk uang, jangan saudara merasa berdosa. Itu yang orang sekarang berpikir, ke gereja itu kan memberi persembahan. Setelah itu hidupnya hubar habir. Yang penting udah ke gereja. Tetap pesta pora dijalankan. Seperti dalam Galatia pasal 5 itu hidup secara kedagingan. Padahal yang Allah tuntut dari kita melalui Rasul Paulus apa? Persembahkanlah
hidupmu, tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Berarti tidak hanya di gereja saudara angkat tangan, menyembah Tuhan, di luar gereja saudara centang perenang. Itu istilahnya, kalau centang perenang itu di kitab Google itu hidup kacau balau. Di gereja jadi malaikat, di luar gereja jadi setan. Gitu yang memilukan hati Allah. Jadi sorry Bapak Ibu, jangan kita merasa kalau kita sudah ke gereja kita berarti mendapat restu dari Allah. Jauhkan itu. Kalau hidup kita tidak benar di hadapan Allah, semua yang kita lakukan di rumah Allah ini sia-sia. Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2 apa? Sesungguhnya bukan kurang panjang tangan Allah untuk menyelamatkanmu, dan bukan kurang tajam telinganya untuk mendengar doamu. Di dalam ayat 2 itu yang membuat pemisah antara kita dengan Allah itu apa? Kejahatan kita, dosa-dosa kita. Jadilah kita menjadi orang Kristen yang berintegritas. Dimanapun kita berada kita tetap hidup benar. Kapanpun, dalam segala hal. Itu yang Allah mau dari hidup kita hari ini dan seterusnya. Persembahan itu nomor 2 bagi Allah. Karena nanti di bagian ketiga kita lihat Allah tidak butuh korban bakaranmu. Yang Allah butuhkan dari diri kita apa? Hidup kita, hati kita, pikiran kita, segala kemampuan, talenta, karunia, bakat, apapun, persembahkanlah itu secara total bagi kemuliaan Allah. Yang kedua, prinsip yang kedua yang sangat penting itu diuji. Setelah kita mempersembahkan hidup secara total, ujian yang kedua ini yang juga begitu penting. Persembahan yang besar belum tentu baik, tetapi persembahan yang kecil juga belum tentu jelek. Lukas 21 ayat 1 sampai 4, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata di dalam ayat 3, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda miskin, janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan apa? Dia memberi seluruh hidupnya. Di sini kalau saudara perhatikan di dalam prinsip yang kedua ini, Tuhan menilai persembahan kita itu, baiknya persembahan itu bukan dari besarnya atau jumlahnya. Tapi di sini ada makna yang pelajaran yang bisa kita ambil. Allah melihat kasih dan pengorbanan kita di saat kita memberi persembahan. Kita perhatikan di situ di dalam 21 ayat 1 dan 2 di situ ayat 21. Orang-orang kaya itu mempersembahkan persembahan mereka dengan begitu banyak. Tapi tanpa kasih dan pengorbanan. Sementara janda miskin tadi apa? Memberi dari uang yang ada dalam kantongnya itu yang terakhir. Hanya 2 peser. Itu nilai yang kecil pada masa itu. Tapi itulah uang terakhir dari dia. Dia berikan semua untuk Tuhan. Makanya dalam kitab Lukas di sini kalau dalam bahasa aslinya itu di ayat 2 itu tertulis kata pennikros. Karena arti kata miskin di dalam kitab Lukas perjanjian dulu dalam bahasa Yunani itu ada 2, ada pennikros, ada ptokos. Nah di dalam ayat 2 Yesus melihat seorang janda miskin itu pennikros. Dia masih pegang 2 peser. Baru diberikanlah ke dalam peti persembahan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin memberi lebih banyak dari semua. Sebab janda miskin ini ya, di ayat 3 itu katanya petokos. Kenapa? Karena dia waktu pennikros itu ada miskin tapi ada simpanan. Masih ada dia simpan sesuatu. Tapi petokos dia tak memiliki segalanya lagi. Karena itu uang terakhir. Dia berikan seluruh hidupnya. Besok mau makan, minum apa, urusan belakang. Karena apa? Dia memberi dengan kasih
dan pengorbanan. Kalau orang kaya tadi memang memberi banyak, tapi tidak dengan kasih dan pengorbanan. Dia beri banyak si panggarong, apa? Supaya dilihat orang, ya kan? Coba kalau beri sedikit, ya kan? Tangannya gini ya, supaya jangan nampak kan? Coba kalau beri uang merah, mungkin gini-gini ya, supaya nampak ya. Coba kalau hari ini ada orang memberikan 100 juta dalam bentuk rupiah ya, ke gereja kita. Padahal dia punya 1 triliun. Apakah itu disebut pengorbanan? Dia punya 1 triliun. Baru ada orang punya cuma 10.000 rupiah. Cuma itu uang ada di sakunya. Diberi semuanya. Nah kalau dihitung-hitungan persen, orang yang kedua tadi memberi 10.000 rupiah itu memang uang terakhir ya. Dia nggak tahu nih belum sarapan, belum makan nasi gurih. Ah udahlah untuk Tuhannya ini segalanya. Mana lebih bernilai? Orang yang pegang 10.000 daripada yang pegang 1 triliun. Yang bagi Allah itu apa? Yang 10.000 yang punya nilai. Karena dia begitu menunjukkan kasihnya, urusan lapar itu belakangan. Karena dia mengingat firman Tuhan di Matius pasal 4 ayat 1-11 tentang Yesus dicobai kan. Manusia tidak hidup dari roti saja. Kemarin gembala kita kan berbicara tentang puasa ya. 1 bulan ini ya, sampai tanggal berapa Pak Edward? Sampai tanggal 25 ya. Bukti saudara mengasihi Allah dengan sepenuh hati, jiwa, raga, dan akal budi. Itu saudara rela menyangkal diri. Karena Matius pasal 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan pikul salibnya. Bukti kita menyangkal diri apa? Ukuran yang paling sederhana, itulah apa? Berpuasa. Coba di sini, jujur di hadapan Allah. Siapa yang sampai hari ini rutin berpuasa setiap bulan? Silakan tunjuk tangan. Masih ada 2-3 orang ya. Nah, itu bukti kita apa? Mempersembahkan hidup secara total yang pertama. Yang kedua, bukti kita mengasihi Allah. Kita berpuasa. Kalau saudara memang meniatkan diri berpuasa, saya jamin tidak ada sakit mah, tidak ada GERD, tidak ada sakit apapun itu. Karena memang sudah niat. Tapi kalau sekalian berpuasa seperti agama seberang, itu sebentar-sebentar bukan remari, ya kan? Kira-kira ikan masih di situ gak? Ayam masih utuh gak? Ya kan? Atau sudah bau basi? Ah itu udah, selesaikanlah, bukalah puasa. Karena gak ada gunanya. Gak bakal diterima Tuhan itu. Iblis pun gak menerima mungkin. Jadi buktikanlah cinta kasih saudara itu kepada Allah dengan saudara belajar menderita. Tujuannya untuk masa depan saudara dan saya. Saya sampai hari ini berpuasa, walaupun tidak puasa bulan Ramadan ya. Minimal seminggu sekali. Boleh tanya istri anak saya, nggak ada yang tahu itu. Tapi mereka sudah mempelajari saya. Udah dipelajari, kalau nasi di Magicom nggak bergerak, berarti bapak itu berpuasa. Karena nggak ada gunanya saya gembar-gemborkan sama anak istri saya, orang saya berpuasa untuk Tuhan kok. Siapa yang sampai hari ini rutin membaca firman Tuhan? Karena di Mazmur pasal 1 ayat 3 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 3 kalau saya tidak keliru ya. Berbahagialah orang yang tidak hidup di dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ayat 3 apa? Apa saja yang dibuatnya berhasil. Itu janji Tuhan bukan janji saya. Jadi bukti yang kedua kita mengasihi Allah apa? Kita rindu mendengar suaranya. Tidak hanya kita datang ke gereja, tapi di rumah kita selalu apa? Rindu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena itu kehidupan kita di kekekalan. Dunia ini akan kita tinggal. Yang kita bawa apa? Bukti kita memahami kebenaran yang luar biasa tadi. Walaupun yang membaca firman Tuhan itu sampai hari ini belum ada peningkatan ya. Kalau dalam populasi agama terbesar di Indonesia Islam ya, gitu. Yang terbesar tidak membaca Alkitab masih lebih banyak daripada yang membaca ya. Ya harapan saya kita buktikanlah cinta kasih kita kepada Tuhan itu seperti dalam bagian kedua itu, persembahan yang besar belum tentu baik, tetapi persembahan yang kecil belum tentu. Lakukanlah sekecil mungkin dalam hidup saudara, tandanya saudara mengasihi Allah dalam bentuk apapun. Namburu saya almarhum pernah dia kesaksian waktu
dulu ada persekutuan Rema di Kota Medan. Mungkin Pak Edward, Ibu pernah dengar ya, persekutuan Rema itu sekarang udah berubah menjadi gereja GKII, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Jatuh ketika persekutuan ini diteladan, kalau saya tidak keliru ya, kesaksian dia kan. Dia pas ngambil gaji, Bapak Ibu sekalian, baru kantong kolekte diedarkan. Karena begitu cintanya, bucin ya dengan Tuhan, dia nggak hitung-hitungan, bisa saja dibuka tasnya kan, dicari uang untuk sekedar ya, tapi dikasih semua gajinya dia satu amplop itu ke kotak persembahan. Itu dahsyat men, Namborus. Sampai sekarang saya terngiang-ngiang loh, padahal udah 10 tahun Namborus itu meninggal itu. Saya pernah tinggal di rumahnya selama 4 tahun, itulah kesaksian dia. Waktu dulu I care. Pak Benyamin Munte dikasih semuanya uang itu. Kenapa Namborus kok kayak bersuka cita? Iya, aku nggak tahu biar ku kasih semua gaji itu, nggak sadar. Tapi jangan kau kasih tahu amang borumu ya. Aku kasih tahu lah, ya urusanmu itu. Tapi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Semua yang dikerjakan Namborus saya ini, usahanya buka kantin, ada sawitnya, bukannya berkurang, malah semakin apa? Bertambah-tambah. Anak-anaknya menjadi orang yang berhasil karena dia memberi dengan kasih. Itu bukti cinta kasih yang pertama. Seperti kesaksian Pak Sirus Tumorang ya, mungkin kenal sebagian. Pak Sirus Tumorang itu almarhum ya, itu kan pengerja GBI ya, Pak Bambang itu. Dia juga kesaksian sama saya waktu pertama kali peletakan gereja rumah persembahan, tidak kasih uang, dia kasih sertifikat tanah. Itu Pak Bambang sampai sekarang tak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Karena itu memang spontan, tidak dibuat-buat. Dia kasih sertifikatannya, inilah Pak jual sebagai persembahan saya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sekalian, di bagian kedua ini, Allah tidak melihat besar kecilnya saudara memberi, tapi Allah melihat hati saudara. Apakah saudara memberi dengan ikhlas, sebagaimana dikatakan dalam Korintus pasal 9:7, berilah dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Karena Allah menghargai pemberian saudara bukan melihat uangnya, tapi melihat hati. Yang ketiga, sebelum kita sudahi, Tuhan tidak menilai baiknya sesuatu berdasarkan besarnya persembahan 17, tapi dari teks ini Tuhan melihat kasih dan pengorbanan kita. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, persembahan merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan dan Tuhan memperhatikan kita dalam memberi persembahan. Ya kalau kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat 41 tentang janda dan orang kaya tadi, di dalam Markus pun sama. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Nah, kalau kita baca di dalam ayat 21 tadi, ayat 1, Tuhan melihat orang kaya dan juga Allah melihat orang miskin, janda tadi. Berarti Tuhan suka memperhatikan ya. Kalau kita baca di Markus tadi, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan. Di dalam Lukas tadi, pasal 21, melihat. Hari ini Tuhan apa? Melihat kita hadir di tempat ini. Itu. Tuhan melihat saudara menaikkan puji-pujian penyembahan. Betulkah puji-pujian penyembahan yang saudara naikkan kehadirat Tuhan itu dari hati yang tulus? Atau hanya kepura-puraan, hanya komat kamit, tapi hatinya jauh dari Allah? Itu bahaya ya, bahaya sekali. Waktu pemain musik memainkan keyboardnya masing-masing, Tuhan juga melihat, memperhatikan. Betul gak dia main musik sungguh-sungguh dipersembahkan untuk Tuhan? Waktu saya menyampaikan firman saat ini, Tuhan juga memperhatikan saya. Apakah saya menyampaikan firman ini punya beban, ya, punya pergumulan bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini berkembang luar biasa. Itu kerinduan saya. Waktu saudara datang dari rumah ke tempat ini, Tuhan juga memperhatikan langkah saudara. Apakah langkah saudara ke tempat ini hanya kewajiban atau karena memang saudara rindu mendengar suara Tuhan?
saudara dan saya akan mengetahui sesuatu sejauh saudara mengasihinya. Itu. Kalau dalam bahasa Yunaninya res tantum cognisitur quantum delegitur. Sesuatu hanya diketahui jika ia dicintai. Jadi kalau saudara mau mengenal Allah, syaratnya apa Bapak Ibu? Harus mengasihi dengan segenap hati, jiwa, raga, dan akal. Seperti kita jatuh cinta dengan seorang kekasih. Kalau nggak lihat rumahnya, wajahnya, mendengar suaranya kayaknya nggak sempurna dunia ini. Ya kan? Kalau orang-orang yang mengalami jatuh cinta kan tidak ada tidak ada satu malam minggu. Kalau perlu setiap hari malam minggu. Sama itu seperti orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Tiada hari tanpa penyembahan. Sama seperti Daud kan, dalam kitab Mazmur berapa, dia 7 kali menyembah Allah. Di sini Allah suka memperhatikan. Melihat sejauh mana hidup saudara di luar gereja ini. Di hari-hari ke depan. Apakah saudara hidup tetap berkenan kepada Allah. Seperti dari Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti dalam segala keadaan, dimanapun, dalam segala hal, saudara tetap hidup berkenan kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang ketiga kalau kita lihat di dalam kitab, ada beberapa kitab di sini. Dalam Alkitab terdapat ayat-ayat seolah-olah Tuhan tidak menghargai persembahan. Karena kan tadi saya bilang, Tuhan memperhatikan hidup kita. Bagaimana kita hadir di tempat ini. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Di dalam kitab Samuel ini kita bisa lihat, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ya, secara logis jawabannya tidak. Kenapa? Karena di situ bilang sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mazmur pasal 51 ayat 18 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Karena menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Markus pasal 12 ayat 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah apa? Jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan sembelihan. Ini luar biasa ya. Allah bukan tidak menghargai persembahan saudara, tapi Allah melihat ada hal yang lebih penting. Kalau saudara datang ke tempat ini dalam kitab Samuel, saudara tidak mendengarkan suara Tuhan, berarti persembahan saudara tidak ada arti, tidak ada artinya. Kitab Mazmur tadi berkata, kalau saudara membawa korban persembahan ke tempat ini, tetapi hati saudara keras, tidak mau mendengar suara Allah, tidak menggubris suara Allah, berarti persembahan saudara tidak ada artinya. Pengkhotbah berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar lebih baik dan mempersembahkan korban yang dilakukan orang lebih baik daripada mempersembahkan korban. Berarti di sini yang pengkhotbah dan Markus juga apa? Mengasihi Allah dan sesama itu lebih penting daripada uangmu. Itu ya. Itu kalau boleh saya bilang sederhana ya. Berarti Allah butuh apa Bapak Ibu sekalian? Allah butuh apa? Hidup kita. Diri kita. Soal 30, 60, 100 kali lipat itu urusan belakang. Karena kita memang memberi tanpa pamrih. Jangan kita teriming-iming di situ apa?
30 kali lipat, 60. Itu jauh. Jauh lah itu dari Tuhan. Dari hidup saudara, sorry. Karena Tuhan lebih memahami diri kita daripada diri kita sendiri. Yang keempat, yang paling utama. Kalau kita memperhatikan ternyata masih ada hal lain yang lebih penting dari persembahan. Kalau kita tidak dilakukan, maka persembahan tidak ada artinya. Kehilangan apa? Nilainya. Kalau pengkhotbah kemarin bilang, kita memberi persembahan perpuluhan, persembahan kasih itu seperti nabung ya. Waktu kita ke ATM itu, cek saldo, wah sudah tambah 30, 60, itu sesat ya. Bagi saya nggak terima itu. Karena kita beri apa? Dengan cuma-cuma tanpa mengharap kembali. Makanya Yesus mati di kayu salib kan tidak mengharap kembali kan? Ada gak Tuhan Yesus minta saudara balance? Karena dia sudah berkorban. Gak ada. Buat tender. Siapa yang mau melewati aku supaya ke surga, bayarlah. Ya kan? Gak ada seperti itu. Dia memberi apa? Kasih dengan cuma-cuma. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 bilang apa? Tidak ada kasih yang melebihi kasih Yesus. Tidak ada seorang yang rela mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa? Yesus. Makanya di dalam Markus pasal berapa tadi dikatakan, Markus pasal 12 ayat 33, mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan mengasihi manusia seperti di sini, itu jauh lebih utama daripada korban persembahan yang saudara berikan setiap hari Minggu di tempat ini. Untuk apa saudara berbuat kebaikan tentang persembahan tapi di luar saudara tidak memiliki kasih kepedulian kepada sesama. Karena kalau saudara baca Yakobus pasal 1 ayat 27 bilang apa? Seiring dengan Roma pasal 12 ayat 1, ibadah yang sejati berkenan. Itu ibadah yang murni ya. Kalau di Yakobus itu apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Itu salah satu indikator saudara betul-betul mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan sesama. Yang keempat, persembahan apapun tidak akan diterima oleh Tuhan kalau orangnya tidak beriman dan hidup jahat. Nah, ini kita baca ayatnya di sini. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Persembahan itu tidak berarti apabila saudara menyimpan kepahitan dalam. Itu loh syarat yang paling utama, nggak main-main ya. Kalau kita datang memberi persembahan, ada ganjalan di hati orang lain yang berurusan dengan kita. Kita malah harus datang menjumpai orang yang berurusan dengan kita untuk berdamai. Itu dari orang lain. Apalagi kalau dari diri kita, kita membawa persembahan tapi hati kita penuh dengan kebencian, ya, penuh dengan kemunafikan. Udahlah, nggak usah kasih persembahan ya, karena nggak ada gunanya itu. Lebih bagus saudara datang dengan hati yang bersih. Karena di sini bilang Matius 25, Matius 5, harus selesaikan dulu, baru berilah persembahanmu supaya persembahan itu berkenan di hadirat Allah. Kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 1 ayat 10-20, pasal 1 itu ya. Ada gak? Tampilkan dulu. Yesaya pasal 1 ayat 10-20. Itu kan kitab Yesaya kalau lihat di pasal 1, itu kan nubuat untuk bangsa Yehuda kan dan rakyatnya. Apa nubuat tentang kehancuran. Yang terakhir mereka apa? Dibuang ke Babel kan oleh Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena di ayat 11 apa dikatakan di situ? Itu Yesaya pasal 1 bukan pasal 7 ya, sorry. Ayat 11, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh-sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Baca kitab Yehuda itu, Yesaya, pasal 1 sampai terakhir.
Itu tentang kisah bagaimana bangsa Yehuda dihancurkan Allah. Dari seluruh bangsa Israel, katakanlah itu bangsa Yehuda sebagai teguran. Kenapa? Di satu sisi mereka memberikan korban bakaran, tapi di sisi lain mereka hidup secara dunia. Bahkan di situ diistilahkan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 apa? Pemimpinnya, raja-rajanya hidup seperti Sodom, rakyatnya seperti Gomora. Berarti dosa Sodom dan Gomora kembali dilakukan oleh orang Israel. Di ribuan tahun di masa Abraham. Waktu Sodom dan Gomora mau ditunggang balikan kan? Akhirnya Lot diselamatkan. Kembali dosa perzinahan, pembunuhan, kemabukan, merajalela di Yerusalem. Itu mengerikan. Berarti kalau saudara memberi persembahan, tapi hidup saudara tidak berkenan kepada Allah, persembahan itu tidak ada gunanya. Kita baca kembali kisah Habel dan Kain itu di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Ini banyak orang bertanya, kenapa Pak? Kok Habel korban persembahannya diterima Tuhan, Kain tidak? Apakah Kain karena nggak mempersembahkan korban berdarah? Enggak, bukan itu masalahnya. Di kitab Imamat kan ada korban sajian, ya, berupa kemenyan dan tepung, ya. Jadi masalahnya bukan di masalah korban persembahannya, Kain tidak diterima, diindahkan Tuhan. Karena Allah melihat apa? Pribadinya dulu. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 tadi, Allah melihat Habel dan korban persembahannya. Kan Habel dulu dilihat kan? Allah juga melihat Kain dan korban persembahannya kan? Berarti kalau Allah mendahulukan manusianya, Allah melihat kehidupan Habel. Bukan hari itu Habel mempersembahkan korban, langsung diterima Allah, diberkati, tidak. Itu seiring berjalan waktu, Habel jauh diberkati Allah. Karena apa tadi syaratnya? Di atas. Persembahan apapun tidak akan diterima oleh Tuhan kalau orangnya tidak beriman dan hidup jahat. Ini syarat utama. Jadi sejungkir balik saudara datang ke tempat ini, kalau hidup saudara centang perenang, kacau balau, saudara akan mengalami apa? Kehampaan dalam hidup. Kenapa? Karena saudara hidup secara jahat seperti tadi apa? Raja-raja Yehuda. Ditunggang balikan Allah. Karena mereka hidup seperti Sodom dan Gomora. Apa rupanya dosa Kain? Kalau saudara baca di 1 Yohanes 3:12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Memang Kain hidup tidak beriman. Hidup sama seperti orang dunia. Itu membunuh Habel itu hanya bukti bahwa dia adalah orang jahat. Bukan karena dia membunuh Habel baru dibilang orang jahat. Tidak, jauh sebelum dia membunuh Habel, Kain itu udah hidup seperti orang dunia. Jadi jagalah prinsip persembahan dalam hidup kita masing-masing. Karena Allah lebih menginginkan apa? Hidup kita dari persembahan kita. Marilah dengan prinsip-prinsip ini kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena bukan hanya soal uang yang Allah rindukan dari hidup kita, tetapi apa? Seluruh hidup kita persembahkan bagi kemuliaannya. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bangkit berdiri. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga
Segenap hidupku persembahkan ku tahu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk memberi kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Kiranya ya Bapa, Engkau berkenan atas persembahan-persembahan yang kami berikan di mezbah-Mu ini Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepadamu atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Jangan melihat ya Tuhan dari segi materi yang kami beri ya Tuhan. Tapi Engkau melihat ya Tuhan dari ketulusan hati kami untuk memberi kepadamu. Sebagai ucapan syukur kita ya Tuhan atas semua berkat yang Kau beri, atas semua anugerah yang Kau beri buat kami. Biarlah semuanya berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pada hari ini buat kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah Engkau beri buat kami Tuhan. Kiranya firman yang ditabur hari ini ya Bapa itu berbuah lebat ya Tuhan. Dan kiranya jatuh di tanah yang subur Tuhan. Dan jadikan firman-Mu ya Tuhan pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah Engkau kirimkan ke GBI Stromo Tower ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pak Baringin ya Bapa, hamba-Mu ini berkati berlimpah-limpah dalam segala pelayanannya, dalam segala apapun yang dilakukan demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dimanapun dia berada. Kau juga melingkupi dia dengan kuasa kasih-Mu. Dan Kau berkati dia dengan kesehatan yang berlimpah, baik istri dan anak-anaknya. Bila Engkau ya Bapa berkenan kepada hamba-Mu ini, Engkau bawa dia naik dan bukan turun ya Bapa. Dan kami percaya Engkau pakai dia secara luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami bersyukur buat jemaat yang pada hari ini hadir ya Bapa. Semua anak-anak-Mu hadir pada hari ini karena menghormati-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Kau berkati mereka berlimpah-limpah dalam pekerjaannya, usahanya, apapun yang mereka lakukan.
Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih-Mu ya Bapa yang menyertai mereka sepanjang hidup mereka ya Bapa. Bila ya Bapa anak-anak mereka ya Bapa, Kau berkati juga berlimpah-limpah ya Bapa. Biarlah kuasa kasih-Mu ya Bapa Kau curahkan kepada setiap keluarga, supaya setiap keluarga mendapatkan anugerah yang berlimpah-limpah daripadamu ya Bapa. Kami percaya Bapa, Kau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, karena kami mencintai-Mu. Dan kiranya Kau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau menyertai kami ya Bapa sepanjang hidup kami, karena Engkau ya Bapa, Bapa yang begitu penuh dengan kasih ya Bapa. Bapa, kami bersyukur ya Bapa. Dan kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu, gembala kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, dan juga semua tim yang ada. Senior pastor kami, Bapak Bambang Yonan, gembala sidang kami ya Bapak, Bapak Daniel Edi Prajetno, dan juga asosiat pastor kami, dan juga gembala kami di tempat ini ya Bapak. Ya, Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapak, dan seluruh ya Bapak, istri dan anak-anak mereka ya Bapak. Kiranya Engkau menyertainya, Kau tutup bungkus mereka dengan kasih-Mu, Kau jaga ya Bapak, Kau tutup bungkus mereka dengan tangan-Mu ya Bapak. Genggam tangan mereka ya Bapak, jangan buat mereka jatuh, tapi Engkau angkat ya Bapak. Biarlah Engkau bawa naik ya Bapak, naik dan terus naik ya Bapak. Biarlah gereja-Mu ya Bapak itu terjadi ya Bapak, pelipat gandaan jiwa-jiwa ya Bapak. Dan kami percaya visi dan misi yang terbaik Kau curahkan kepada hamba-Mu, sehingga ya Bapak, GBI ya Bapak itu makin hari makin berlimpah-limpah jiwa-jiwa demi kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya ya Bapak, kuasa kasih-Mu Kau curahkan kepada GBI Stomo Tower, sehingga tidak ada bangku lagi yang kosong, tetapi yang ada kelimpahan jiwa-jiwa, sehingga kami punya tujuan, yaitu memuliakan-Mu dengan menerobos ya Bapak tembok yang ada di belakang kita ya Bapak, sehingga penuaian terjadi berlimpah-limpah di masa ya Paskah ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas buri tembok Yerusalem. Diberkatilah ya setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Dan kami percaya kuasa kasih-Mu akan menyertai kami dari setiap hidup kami, dari gereja kami, dan semua hamba-hamba-Mu yang mengasihi-Mu. Kau curahkan kuasa kasih-Mu dan salam-Mu ya Bapak. Sebelum kami berpisah satu sama lain ya Bapak, kiranya Engkau menyertai kami satu minggu yang akan datang. Kiranya juga Engkau membimbing kami, sehingga minggu yang akan datang itu penuh dengan shalom-Mu ya Bapak. Sebelum kami berpisah satu sama lain, kiranya kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita buka tangan kita, angkat hati kita ke sorga, dan terimalah berkat damai sejahtera oleh Bapa di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang berkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita yang kedua, persembahan umum dan diakonina, saya juga menghimbau kepada para jemaat Tuhan yang mau memberikan perpuluhan bisa menaruhnya di amplop dan memberikannya di kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita akan menyaksikan warta sepekan dari keluarga GBI Medan Plaza. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saya bersyukur buat nafas hidup yang masih Tuhan beri. Saya bersyukur buat tubuh yang sehat. Saya bersyukur buat keluarga yang Tuhan berikan. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saat ini bersama saya, Zeus Sitepu, akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk dapat mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia, dapat scan QR Code berikut ini, dan bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. Departemen Musik Keluarga Besar GBI Medan Plaza membuka kesempatan kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertalenta di bidang musik atau vokal untuk melayani sebagai musisi atau singer. Audisi musisi dan singer gelombang kedua ini akan diadakan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan. Untuk audisi musisi dilaksanakan di ruang studio Departemen Musik, dan untuk audisi singer dilaksanakan di ruang Kayu Manis. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bang Boni dan Kak Derta di nomor telepon berikut ini. Audisi ini terbuka untuk umum dan gratis. Kami menginformasikan jadwal ibadah wanita Bethel Indonesia atau WBI, ibadah persekutuan kantor atau More Ministry, dan menara doa Sabtu di GBI Tabernacle of David khusus minggu ini, yaitu ibadah WBI di GBI Tabernacle of David yang seharusnya diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 bergabung pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan. Kemudian, ibadah persekutuan kantor yang seharusnya diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 dimajukan menjadi hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 pukul 12.15 WIB di GBI Tabernacle of David. Dan menara doa Sabtu di GBI Tabernacle of David bergabung pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah ini dan terbuka untuk umum. Ini JC, Rumah Bagi Generasi. Kami dari Departemen Junior Church membuka kesempatan bagi teman-teman semua untuk menjadi seorang kakak pembina. Berikut syarat-syarat untuk menjadi kakak pembina. Untuk pria atau wanita dengan usia 18 sampai 35 tahun, sudah lahir baru disertai dengan surat baptis, sudah atau sedang mengikuti Komseri 100. Buat kamu yang terpanggil dalam pelayanan ini, kamu boleh scan QR Code yang ada di layar. atau boleh langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Mari bergabung bersama kami, melayani bersama bagi generasi. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Gembala dan Pengerja untuk doa pengerja April akan diadakan pada hari Senin 24 Maret 2025 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Seluruh gembala dan pengerja diwajibkan untuk hadir dan memindai atau scan QR Code kehadiran di depan pintu masuk ruang Zaitun 1. Doa pengerja ini dikhususkan untuk gembala dan pengerja keluarga besar GBI Medan Plaza dan bukan untuk umum. Departemen Pembangunan membuka sayembara kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dalam mendesain kaos Paskah dengan ketentuan sebagai berikut. Desain bertemakan Paskah. Desain merupakan hasil karya original. Desain belum pernah dikonteskan di event lain. Dan penilaian panitia bersifat mutlak dengan total hadiah Rp1 juta dengan batas pengiriman desain 25 Maret 2025. Untuk informasi dan pengiriman desain dapat melalui WhatsApp dengan nomor telepon berikut ini. Sayembara ini terbuka untuk umum dan gratis.
Hai anak-anak muda keluarga besar GBI Medan Plaza, mari ikut dalam kehidupan orientasi melayani KOM seri 100 Next Gen. Di kelas ini, kita disiapkan menjadi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Kelas KOM yang dikhususkan untuk Next Gen atau pemuda remaja ini diadakan secara onsite atau di gereja setiap hari Minggu. Dimulai tanggal 30 Maret 2025 pukul 17 sampai dengan 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Yuk teman-teman, silakan scan barcode ini untuk mendaftar KOM 100 Onsite Next Gen atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Kak Mary Sipayung di nomor telepon berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. YSKI bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Dirgasurya menawarkan vaksin influenza selama bulan Maret 2025 dengan harga spesial Rp350.000 dengan persyaratan bagi anggota jemaat keluarga besar GBI Medan Plaza membawa KAJ. Bagi jemaat yang belum memiliki KAJ, boleh membawa surat pengantar dari Klinik Surya Kebenaran. Pelayanan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Siloam Dirgasurya pada hari dan jam kerja. Untuk info lebih lanjut, boleh menghubungi Ibu Vera di nomor telepon berikut ini. If you're watching this video, we've got a challenge for you to join next competition 2025. If you are a senior category, grab your team and showcase your knowledge through scientific presentation. If you are a junior student, bring your story to life through a storytelling category. Check out our official booklet for more info. And sign up using the link below. See you at next competition 2025. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara-saudari follow atau ikuti. Apakah yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Hal sederhana adalah suara kita, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu, mari kita persembahkan ibadah kita dengan hati yang tulus dan ikhlas. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Warta kita untuk hari ini Minggu 16 Maret 2025. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat di tempat ini diharapkan agar ikut dalam salah satu FA yang ada di gereja kita. Adapun FA yang tersedia adalah FA 01, itu dilaksanakan FA-nya setiap hari Kamis pukul 7 malam di Jalan Tamrin nomor 3 di rumah Bapak Edward, dan FA 02 diadakan di minggu ketiga setiap hari Jumat pukul 7 malam di tempat ini. Dalam rangka pengembangan ruangan ibadah GBI Sutomo Tower, kita akan mengadakan persembahan janji iman dan memberikan persembahan pelebaran ruangan ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat juga dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus dan mentransfer ke rekening jemaat GBI Sutomo Tower dengan nomor rekening BCA 546041976. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry gereja kita GBI Sutomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita melalui YouTube, Facebook, Instagram gereja kita. Kita juga bisa like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Terima kasih bagi jemaat yang tidak membunyikan suara handphonenya selama ibadah berlangsung dan menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini.
Di bulan 4 ini kita akan mengadakan baptisan. Jadi bagi jemaat yang mau dibaptis atau ada saudaranya, keluarganya, boleh mendaftar sama kami para pengerja di tempat ini. Demikian warta kita hari ini, sampai bertemu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Dan buat para saudara-saudara semua yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, saya himbau kembali untuk memberikannya di amplop dan menaruhnya di kotak persembahan yang sudah tersedia di depan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu-minggu yang berikutnya. Dengarlah umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah, hayu pada jadi pemenang. Jadilah kuat oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Dengarlah umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah, hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan.